kejadian di Morowali itu sebetulnya sebelumnya terjadi di Halmahera. Kampungnya ya? Kampung saya sendiri. Saya kan asalnya dari Bacan. Bacan itu tempat ibu saya, keluarga saya di sana. Halmahera Timur itu adalah salah satu kabupaten yang dibukarkan ketika saya mengusulkan pembentukan Provinsi Maluku Utara tahun 80. Waktu saya ketua OSIS di setengah satu, begitu dengan saya mengusulkan pembentukan Provinsi Maluku Utara karena saya merasa diskriminasi ketika saya menjadi pelajar teladan tahun itu. Saya diperlakukan secara tidak adil oleh Provinsi Maluku pada waktu itu. Sehingga ketika saya menjadi ketua OSIS, saya orasi di depan kepala sekolah dan kepala Dewan Guru pada waktu itu. Saya bilang, hari ini saya sebagai ketua OSIS dan pelajar teladan Kabupaten Maluku Utara mengusulkan dan mendesak agar terbentuk Provinsi Maluku Utara. Itu tahun 80. Lalu kemudian 19 tahun kemudian, tahun 99 terbentuk pemerintah. Pembentukan provinsi itulah kemudian terpecah hari ini menjadi dua kota, Kota Ternate dan Kota Tidore. Lalu kemudian menjadi 9 kabupaten. Nah, termasuk diantaranya Kabupaten Halmahera Timur. Di sana ada Pulau Weda, Pulau JB yang mengandung berbagai tambang, nikel, dan kemudian perusahaan-perusahaan China itu masuk ke sana. Nah, ini memang ada mastermind. Ya. Kita harus sebutkan bahwa hari ini Luhut itu adalah presiden komisarisnya, Presiden Luhut. Ya kan? Saya dengar di sana ada investasi Luhut, investasi Ahok, investasi Enggak. Jadi mereka beli-beli pulau, ya kan? Termasuk kemarin itu lelang pulau itu di Kepulauan Bacan. Lelang pulau. Ada satu pulau yang kemudian ada saya di sana menentang pelelangan itu dan menggalang kekuatan di Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara. Padahal mendagri itu sudah menyetujui pelelangan pulau itu. Nah, jadi saya melihat bahwa kejadian di Halmahera Timur, lalu kemudian hari ini di Morowali dan Konawe, itu bagian dari strategi besar Cina di Indonesia ini. Ini teman-teman harus paham betul. Saya tadi ini dari Tangerang, saya selalu di Tangerang. Saya dari Tangerang itu menuju ke sini melewati jalan tol yang sempit kecil, tapi kemudian jalan tol yang menuju ke Pik, ke Kapuk, itu luar biasa, luasan. Seolah-olah Pik, yang pantai indah Kapuk, Mutiara dan sebagainya itu adalah negara sendiri. Ini gimana negeri ini? Ini kejadian fakta yang bangsa dan sadar hati. Ini brengsek juga ini. Jadi seakan-akan mereka itu adalah bangsa kelas satu di negeri ini. Dia pinjam uang berapa pun dikasih. Dia beli pejabat siapa pun dikasih. Dia boleh memilih presiden, membiayai presiden, membiayai panglima, membiayai anggota dewan. Ini persoalan. Jadi kalau letupan-letupan yang terjadi di di Konawe, di Morowali, itu adalah bagian kecil. Dan hari ini kenapa pemerintah itu membela mereka? PTGN, TNI itu membela mereka. Satu, yang kedua, gaji saja mereka itu kenapa pasar buruh saja 15 juta. Sedangkan kita ini, saya dia hari-hari bersama Gain dan teman-teman itu ada tuh lapor di Bandung balik teriak-teriak untuk naik 1% saja itu kamu harus tunggu 6 bulan. Dan sampai hari ini undang-undang cipta kerja sampai hari ini kemudian keluar Perpu nomor 2 2022 kalau masalah. Jadi sekarang ini saja rejim ini
dan kalian menghasilkan pengelolaan negara seperti sekarang ini. Ini sangat membahayakan. Mereka menguasai sumber keuangan, sumber ekonomi, menguasai tambang-tambang, menguasai kekayaan alam. Dan dengan itulah melanggarkan kekuasaan ini. Makanya tadi saya divisikan tuh, MH Ainun Najib itu menyatakan Jokowi Fir'aun, saya dukung 1000%. Kemarin pun meskipun pada akhirnya MH minta maaf, katanya kesambet. Saya bilang kesambet apa orawani? Kesambet apa takut? Kak, saya bilang gitu kan, sudah lah apa takut, pakai rok aja. Saya bilang gitu kan, hidup sekali, mati sekali. Dan ini adalah suasana kebatinan ketika kita dulu dijajah balik juga kayak begini. Yes. Imam Banjar, Diponegoro, Patimura, Tengku Mas juga kayak begini situasinya. Cuman jumlahnya beda. Jelas. Jadi oleh sebab itu, kan tadi itu di soal tadi beritahu juga. Saya bilang ini betul-betul negeri kita ini sudah betul-betul. Jadi dulu ketika saya menentang pembentukan 17 pulau di utara sana, itu adalah bagian dari enklave Singapura kecil yang sudah mereka siapkan. Dan hari ini memang berjalan. Dan satu pulau itu kalau dijual ke Hongkong 40 triliun. Dari uang itu kamu yang membayar Ahok menjadi gubernur. Capres. Ini fakta, ini data, bukan fitnah. Jadi oleh sebab itu, Bintang, Ratna, Balasa dan teman-teman semua, perjuangan kita memang berat. Tapi insya Allah, ya kan, kita harus tetap lakukan, ya kan? Karena kejahatan mengelus pertambangan, kemudian pemberian izin yang diskriminatif, kemudian kementerian kita, kementerian ESDM misalnya, itu kalau yang atas itu kita jangan mampu kalau dia bawa ke Papua. Kalau kita pengusaha-pengusaha lokal kita sulit. Dan ini saya rasakan betul keluhan dari teman-teman. Nah oleh sebab itu letupan yang terjadi baik di Halmahera yang kemudian disembunyikan, ya kan, diupayakan supaya ini yang terekspor. Saya dapat gambar-gambar TKA yang terbakar hangus. Keren. Nah begitu juga gedung-gedung dan mobil-mobil yang terbakar di Morowali. Ini adalah bentuk perlawanan ketidakadilan. Nah jadi hari ini saya berterima kasih kepada Ratna dan beberapa teman-teman semua. Acara seperti ini saya tidak mendengar suara ini dari DPR. Kita tidak dengar DPR bicara seperti ini. Karena ketika Haji Lulung Allah yarham, saya jumpa dia, saya bilang, Di, kan enak tuh dari anggota DPR DKI kemudian pindah ke DPR pusat. Kenapa hari ini Anda berhenti? Anda resign? Dia bilang sama saya, Ban, saya ini kan orang bodoh, kata Lulung ini. Saya tadinya di DPR minta komisi 3, dia kasih komisi 7. Saya belajar apa itu pertambangan. Ketika hearing sama menteri, saya bertanya. Lagi saya bicara, di telepon semua berhenti. Bayangin aja, itu kata Haji Lulung. Akhirnya sudah saya pulang, kalau begini saya berhenti dari saya. Nah, kenapa? Ketua partai dan ketua fraksi DPR sudah dikendalikan oleh kekuatan modal tadi itu. Itu persoalan. Makanya persoalan di Konawe ini, persoalan di Konawe tadi itu, di Morowali dan Bombana ini, kenapa DPR diam? Mereka terima semua itu. Dan akhirnya tidak ada suara. Ini. Jadi kalau dia sudah bawa uang berkarung-karung, atau misalnya rekeningnya sudah gendut, sudah. Dia akan diam. Nah jadi, jelas sekalian, sudah kita berjuang. Bagi Mas Bintang, Ratna dan semuanya. Ya kan? Meskipun satu persatu Bang Benny meninggal, ya kan? Pak Benny Bang Saidi meninggal. Saya dengan Pak Ratna ketemu beberapa minggu, ya. Merencanakan untuk kembali kalau 45. Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya rencana lain.
hari Kamis itu dari pagi, sore sampai malam 3 kali Babe telepon saya. Saya di Surabaya. Tapi kemudian Jumat pagi saya dapat berita dia langsung di rumah sakit. Kalau memang pembicaraan kami di dalam cara itu menyangkut tentang situasi yang agak kritis. Saya kaget ketika itu kok begitu cepat karena beliau pulang, ya kan? Itu kemudian ya sudah pagi itu tidur bangun sudah dalam keadaan kena serangan itu. Jadi meskipun guru-guru ya channel-channel satu persatu kita berdoa supaya Allah memberikan ya kan panjang umur, kesehatan, keselamatan kepada kita, kepada Mbak Ratna yang sampai hari ini usia Mbak Ratna sudah 70 tahun ya. 75. 75. Begitu juga Mas Bintang, sudah 75 Mas Bintang. 77. Nah, 77. Kemarin Babe itu 80. Ketika tanggal 2 Juli 2022 dia telepon saya, Lim, saya ini sudah masuk 80 tahun. Itu 2 kali. Saya bilang, mungkin bisa mereka beliau pulang istirahat. Akbar telepon. Jadi kita doakan kesehatan Mas Bintang, ya kan juga Mbak Ratna 70 tahun, 75 tahun. Mudah-mudahan selalu Tetap berjuang. Karena ini manusia-manusia langka. Amin. Saya berharap itu karena ini perjuangan kita masih berat. Berhadapan dengan para Fir'aun. Ya kan Fir'aun itu ditopang oleh Haman. Ya, Haman itu bala tentara. Jadi kalau umpama tentara MBS, Haman itu Dan Korun. Nah, Korun. Ya bisa juga itu 10 apa itu? 10 ayat. Naga. Nah, naga itu Korun. Kemudian Bal'am itu adalah para intelektual kampus yang bedo memang. Yang melihat kejahatan, melihat ketidakbenaran dia mereka diam di pembahasan. Itu adalah pasukan Bal'am. Ya para akademisi. Para guru besar. Nah, gitu. Jadi itulah kira-kira sedikit bisa saya sharing dengan channel saya dan teman-teman semua. Yang paling penting kita jaga semangat dan konsistensi perjuangan. Insya Allah kekuatan dan kemenangan itu ada di tangan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.